Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awal Khorosoban dengan narasumber saya di sini, Andi Setiawan. Langsung saya tanyakan, bagaimana keadaan kebersihan di sekitar tempat tinggal Anda, Mas Andi? Cukup baik karena ketua RT kami menyediakan beberapa tempat sampah untuk membuang sampah. Lalu bagaimana cara Mas Andi menjaga kebersihan di sekitar tempat tinggalnya? Dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oke. Seberapa sering Mas Andi melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah Mas Andi? Di lingkungan kami mengadakan kerja bakti sebulan sekali. Saya berusaha untuk ikut berpartisipasi. Oke. Sejauh mana peran teman sebaya dalam membentuk kebiasaan bersih di lingkungan Mas Andi? Cukup berpengaruh karena jika ada yang membuang sampah sembarangan, kita saling mengingatkan. Oke. Kebiasaan bersih seperti apa yang paling dilakukan sehari-hari Mas Andi? Dengan membuang sampah pada tempatnya dan mencuci tangan sebelum makan. Itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Bermila Yeda Sawasan dari kelas 1112 mau mengerjakan bahasa Indonesia. Saya di sini bersama dengan Saput. Oh my god, namanya keren banget, Saput. Saput ini dapat dari mana ya? Dapat dari Aisyah Putri. Oh, Saput. Itu nama panggilan dari teman-temannya ya guys. Jadi gue ketemu dia lagi lari tadi dan gue ajak ke sini buat diinterogasi. Interogasi nggak? Interview. Buat diskusi. Buat diwawancarain. Aduh maaf typo. Jadi gue ada beberapa pertanyaan nih. Mohon dijawab ya. Ya, insya Allah. Gimana keadaan kebersihan di sekitar tempat tinggal Anda? Alhamdulillah di sekitar sini bersih karena setiap minggunya suka ada yang truk sampah tuh suka lewat buat ngangkutin sampah, jadi sampah tuh nggak berserakan. Iya, bagus, keren. Agak panas ya? Panas banget, nggak reste lah. Maaf ya, nggak ngasih iklan. Lanjut. Ya, pertanyaan kedua ya. Bagaimana cara kamu menjaga kebersihan di sekitar tempat tinggal kamu? Biasanya aku buang sampahnya itu dipilah, jadi kayak sampah organik sama sampah non organik, biar tempat sampahnya tuh nggak bau, terus juga nggak penuh gitu lah di tempat sampahnya. Iya. Karena kan di sini tempat sampah cuma satu, udah gitu kayak kebutuhan kita kan banyak ya, maksudnya kayak sampah kita sih banyak tuh, kalau dicampur pasti numpuk banget. Jadi lebih baik dipisah, nanti sampah organiknya kita jadiin kompos, sampah non organiknya dibawa sama truk sampah. Ini yang bagus banget sih. Pinter. Oke, pertanyaan ketiga ya. Seberapa sering kamu ngelakuin kerja bakti di lingkungan sekitar? Setiap hari Minggu, karena di sini setiap hari Minggu itu dari jam 6 sampai jam 9 disuruh untuk bersih-bersih depan rumah. Jadi ya setiap minggu lah. Lumayan sering. Setiap minggu ya? Iya. Rame-rame apa sendiri aja? Kesadaran masing-masing aja sih depan rumah gitu. Iya, kesadaran. Tapi ya rame-rame jadinya, kayak jadi saling sapa sama tetangga kan. Sama tetangga ada manfaatnya. Iya, silaturahmi jatuhnya ya. Iya. Jadi pertanyaan nomor 4 ya. Ya, Sejauh mana peran teman sebaya dalam membentuk kebiasaan bersih di lingkungan kamu? sebagai itu peran teman sebaya. Iya, peran teman kamu. Lumayan berperan ya, karena kayak saling ngingetin jangan buang sampah sembarangan, nanti dimarahin RT-nya gitu. Jadi ya lumayan bermanfaat lah. Lumayan penting gitu. Tapi ada nggak teman kamu yang buang sampah sembarangan? Ada dong, pasti. Setiap manusia kan pasti beda-beda kan karakternya. Jadi kayak kalau misalnya ada yang buang sampah sembarangan, kita sebagai manusia berakal sehat ngasih tahu. Mantap, berakal sehat. Sehat.
Nah, pertanyaan terakhir, kebiasaan bersih kayak gimana yang paling sering kamu lakuin sehari-hari? Biasanya nyapu rumah atau ngepel rumah, tapi lebih sering nyuci piring sih biasanya. Oh, bagus. Dan sekian saja pertanyaan dari saya. Ya, terima Dari kasih. keadaan yang panas gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifai Sumaila dari kelas 11.2. Di sini saya ingin mewawancarai Pak RT mengenai kesehatan di lingkungan masyarakat. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya ingin menanyakan bagaimana keadaan kebersihan di sekitar tempat tinggal Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung saja saya jawab. Masalah kebersihan di lingkungan sekitar sini baik-baik saja, dan itu pun masalah kebersihan tergantung daripada lingkungan masing-masing. Semuanya itu berangkat dari rumah per rumah. Dan untuk saat sekarang ini dengan adanya program kegiatan lingkungan, untuk kebersihan dan lain-lainnya, alhamdulillah sudah terprogram dan terjaga dengan baik. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara Bapak menjaga kesehatan atau kebersihan di lingkungan sekitar tinggal Bapak? Untuk menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan itu sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab atau kewajiban daripada warga masing-masing, tinggal kesadarannya, dan itu pun harus tertuang dalam program kegiatan yang mana itu harus ada suatu wacana dan program lingkungan atau kegiatan RT. Dengan adanya kegiatan itu pasti akan menghasilkan suatu lingkungan yang bersih, sehat, serta lingkungan yang ramah tamah, dijauhkan dari segala penyakit. Selanjutnya Pak, seberapa sering Bapak melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar? Untuk kerja bakti itu suatu akumulasi dari pertanyaan Anda tadi, pertanyaan 1, 2, 3, bahwasanya di lingkungan setiap RT itu ada kepengurusan serta program yang sudah diprogramkan. Itu pasti ada yang namanya kerja bakti. Untuk di lingkungan kami kerja bakti yaitu triwulan, 3 bulan sekali. Akan tetapi masalah kebersihan tanggung jawab rumah per rumah itu adalah setiap hari Jumat itu harus ada untuk kegiatan membersihkan lingkungan masing-masing. Selanjutnya, sejauh mana peran teman sebaya dalam membentuk kebiasaan bersih di lingkungan sekitar? Nah, ini pertanyaan ini perlu harus saya klarifikasi. Sebaya, yang dimaksud sebaya itu apa? Tapi baiklah, akan saya jawab. Untuk sebaya pertama yaitu menyangkut Anda sendiri, itu terutama masalah kaum muda. Untuk kaum muda itu bahwasanya di lingkungan harus belajar untuk mendirikan suatu wadah yaitu Karang Taruna, agar di situ nanti di dalam program ada kerja bakti khusus para pemuda. Dan yang selanjutnya yaitu sebaya. Yang dimaksud dengan sebaya saya sebagai orang tua yaitu generasi lanjut. Kami hanya menuangkan atau menitipkan atau memberi contoh pada kaum muda untuk memberikan suatu kegiatan-kegiatan yang bersih dan sehat, sepertinya program-program masalah lingkungan bersih dan sehat dari lingkungan kepengurusan RT dan warga sekitarnya. Nah, yang terakhir nih Pak, kebiasaan yang paling sering Bapak lakukan di kehidupan sehari-hari itu kayak gimana sih? Untuk kebersihan setiap hari-hari kita berangkat dari saya sendiri. Saya harus istilahnya untuk mendisiplinkan untuk kegiatan bersih setiap hari-hari, karena saya sebagai RT itu warga dimulai dari saya sendiri. Untuk kebersihan lingkungan seperti kebersihan dalam rumah, itu seperti taman, kalau semua ada taman itu harus selalu bersih, tidak ada genangan air yang nanti akan mengakibatkan jentik-jentik daripada nyamuk. Dan yang selanjutnya setelah dari kami selaku RT itu harus warga mencontoh untuk kebersihan sehari-hari. Karena apa?
karena kebersihan sehari-hari itu suatu rutinitas yang harus kita lakukan agar lingkungan kita akan terjaga dari segala penyakit, terutama penyakit yang mewabah yaitu demam berdarah. Semoga lingkungan kita sehat, makanya kita harus selalu teamwork, tidak dilakukan orang perorangan. Maka semuanya itu harus ada kerjasama, lingkungan bersatu, itu akan menjadikan suatu lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Sekian wawancara dari saya, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Budi sudah berkenan meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.